Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pembelajar hukum. Selamat datang di Lamin Ilmu Podcast. Podcastnya Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Hari ini kita akan berbicara mengenai perlindungan data pribadi. Kita nggak bisa menutup mata kalau memang era digitalisasi ini mendorong banyak sektor untuk improvement, untuk beradaptasi dengan cepat. Nah, salah satunya juga kita sebagai user, sebagai yang memiliki data pribadi secara umum, ini seringkali mungkin merasa kalau tidak pernah memberikan data pribadi kita, tapi tahu-tahu ada iklan yang masuk dan itu menawarkan pinjaman dan lain sebagainya. Nah, kenapa itu bisa terjadi seperti itu? Apakah tidak ada perlindungan khusus yang diberikan terhadap data pribadi kita? Itu yang akan menjadi tema dari diskusi kita hari ini. Sudah hadir bersama kami di studio Lamin Ilmu Podcast Bapak Alfian SHMH. Assalamualaikum Pak Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Segar kayaknya ya, Pak. Alhamdulillah, semoga segar selalu. Iya, kenapa kami menghadirkan Bapak Alfian SHMH ke ruang podcast ini? Karena beliau adalah dosen hukum telematika ya Pak? Iya, hukum telematika. Dosen hukum telematika di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman. Mungkin Pak bisa diceritakan sedikit Pak, bagaimana sampai Bapak bisa menjadi pengampu dari dosen hukum telematika itu sendiri? Oh ya, terima kasih. Jadi sebenarnya mata kuliah hukum telematika di Fakultas Hukum Universitas Mula Warman itu ya, kalau saya melihatnya terhitung baru ya, gitu ya. Baru ya? Iya, baru. Di dalamnya pun ada kami berempat, 4 orang dosen. Tim teaching. Ya, tim teaching. Salah satunya kebetulan saya. Saya melihat kita berusaha menggali mata kuliah hukum telematika itu dari berbagai perspektif gitu ya. Kebetulan ya saya sendiri karena basic saya HTN ya, hukum tata negara ya, jadi saya mungkin akan menggali dari perspektif hukum tata negara. Oh, bagaimana hukum telematika? Bagaimana hukum tata negara melihat itu? Kebetulan selanjutnya ada teman dari perspektif pidananya, dari perspektif perdata, kemudian dari perspektif administrasi mungkin. Karena memang mata kuliah hukum telematika ini melibatkan ya bisa disebut ya lintas disiplin ilmu gitu ya. Lintas disiplin ilmu. Ya. Ada perdatanya, pidananya komplit lah gitu ya, dan sangat luas ya, dari berbagai sektor pun seperti itu, perekonomian, pendidikan, politik dan seterusnya. Jadi urgent ya untuk dihadirkan di Fakultas Hukum. Iya, sangat-sangat urgent ya, sangat-sangat urgent. Dan bahkan ya kalau saya boleh menyampaikan ya bahwa bukan hanya di Fakultas Hukum saja teman-teman bisa belajar hukum telematika, tapi di fakultas lain pun ya saya kira ini bekal yang sangat dibutuhkan ya. Apalagi kita saat ini di tahun 2022 gitu ya, yang katanya sudah 4.0 ya harus melek teknologi lah gitu. Menurut saya seperti itu. Oke. Jadi memang paling tidak pengaruh perkembangan zaman memaksa bidang hukum sendiri untuk berimprove ya Pak ya. Betul sekali, memaksa mau tidak suka ya itu harus kita hadapi gitu. Betul. Ya. Kemajuan teknologi ini memang harus kita terima dan kita hadapi. Betul sekali. Tapi Pak, sebelum saya lebih jauh terkait kita bicara hukum telematika, sedikit dong Pak profil Pak Alfian, karena kalau dilihat kan kayaknya kelahiran seumuran sama mahasiswa apa gimana? Bapak kelahiran di mana Pak? Saya kelahiran kebetulan Ujung Pandang. Oh, di Ujung. Ya, Makassar. Iya, saat ini disebut dengan Makassar ya, Ujung Pandang, 26 November 1992. 92. Iya. Iya. Berarti kita sama ya? Iya. 92 ya. 92 ya Pak ya. Seperti itu. Berarti sekarang usia 20? 20 enggak dong. Oh, enggak dong. Iya. 29 ya kali ya. Luar biasa. 29 belum dapat bulannya gitu ya. 29 sudah 29. Jadi dosen. Ya. Alhamdulillah. Insya Allah ya Pak ya. Amin. Pendidikan S1, S2 di mana Pak? Sampai akhirnya mengampu hukum telematika sendiri.
Kebetulan S1 saya ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di Makassar juga, tempat kelahiran saya. S2 pun juga dilanjutkan di situ, pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di tahun 2016 ya kalau 2016. Oh, selesai di tahun 2016. Masuknya 2016. Oh, masuknya selesainya 2018. 2018. Selesai 2018. Iya. Kemudian 2019 ya dipercayakan sebagai dosen di sini gitu. langsung bergabung dengan iya, Fakultas Hukum. betul sekali, dengan konsentrasi itu tadi hukum tata negara. Oh, jadi memang di S1 maupun S2 isunya memang tata negara, Pak? Ya, betul sekali. Linear kan dari Linear. S1 S2 gitu. Hukum tata negara S1-nya, S2 kemudian hukum tata negara juga. Dan mengampu pun? Ya alhamdulillah dipercayakan di hukum tata negara seperti itu. Bersama teman-teman dosen hukum tata negara yang lain Iya, gitu betul. Nah, akhirnya menjadi tergabung juga dalam tim hukum telematika sendiri ya, Pak ya? Ya, seperti itu. Karena itu tadi ingin mengulik ya dari perspektif hakimnya kayak gimana gitu ya. Karena bisa kita lihat, ya bener apa Pak Alfian bilang, ya banyak sisi sebenarnya yang saling dependen, saling bergantung. Iya. Saling beririsan betul sama lainnya, betul sekali. di skema hukum telematika berbicara sendiri. Tentang telematika, berbicara tentang e-commerce. E-commerce. Berbicara tentang e-commerce ya berbicara tentang perdata gitu ya. Iya. Ada jual beli di sana, ada kesepakatan antara konsumen dan produsen. Mungkin seperti itu. Iya. Berbicara tentang hate speech, berbicara tentang proses pidana gitu. Hoax, ya kan? Hoax yang sering sekali terjadi. Nah, betul sekali. Itu juga masalah. Betul. Berbicara tentang perizinan, ya, mungkin dari sisi administratif gitu ya. Oke, Pak, menarik memang ketika berbicara cabang ilmu dan itu memang interdependensi dengan ilmu-ilmu yang lain. Tapi mungkin yang akan menjadi highlight di diskusi kita hari ini terkhusus terkait data diri, Pak. Oh ya. Data diri. Kita tahu semua dari kita itu dilekati data diri. Betul. Tapi sebelum saya jauh terkait konsep perlindungan terkait data diri itu sendiri, Pak. Data diri itu apa sih, Pak? Data diri atau data pribadi gitu ya. Sebenarnya itu disebutkan juga di mana di Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE. Ya. Undang-Undang ITE ya kalau saya tidak salah di pasal 26 ya, bahwa untuk menggunakan data pribadi seseorang itu harus adanya persetujuan dari orang yang bersangkutan. Sehingga barulah bisa digunakan data pribadi. Kemudian di situ dijelaskan pada bagian penjelasan Undang-Undang ITE itu data pribadi merupakan bagian daripada hak pribadi. Hak pribadi. Ya, yang dimana ya dijelaskan lagi di situ secara runut. Kalau saya tidak salah kurang lebih ya hak pribadi itu merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang yang dimana bisa menikmati hidup tanpa adanya gangguan, bisa menikmati komunikasi, bisa berkomunikasi dengan siapapun tanpa adanya gangguan gitu. Betul. Seperti itu. Kemudian UU ITE ini kan menurunkan peraturan pemerintah. PP. Ya, peraturan pemerintah kalau saya tidak salah PP nomor 71 gitu ya tahun 2019. Di PP itulah baru berikan tafsiran secara konkret lah ya kalau saya bisa katakan tentang apa itu data pribadi gitu. Oh, jadi definisi data pribadi itu baru ada di PP ini. Iya. Sebenarnya terdefinisikan di Undang-Undang ITE, tapi tidak begitu konkret ya kalau saya melihat. Tidak dibunyikan data pribadi adalah seperti itu. Tidak dibunyikan. Dia masih sangat umum gitu ya, merupakan hak untuk hidup dan tidak mendapat gangguan dan seterusnya gitu. Sedangkan di PP itu kalau saya tidak salah di pasal 1 angka 29 disebutkan ya bahwa data pribadi merupakan data seseorang yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi baik itu secara tersendiri ataupun dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Seperti itu.
Definisi itu yang digunakan. Jadi itu yang tercantum. Ya, itu yang tercantum. Dalam Menyangkut data pribadi. PP. Nah, sehingga kita bisa menafsirkan bahwa ya yang dimaksud data pribadi itu ya misalnya ya seperti nama kita, nama, nick, nomor handphone, nomor kakak, nomor rekening, kartu kredit, atau bahkan nomor keprofesian ya, misalnya Ibu Grisela kan seorang ASN misalnya ya. Ada NIP ya, ada NIP, kalau di anggota kepolisian ada NRP dan seterusnya. Nah, itulah kemudian yang disebut data pribadi. Ya, data pribadi dalam PP itu. Kalau saya melihat di mana di RUU PDP itu, perlindungan data pribadi, juga menggunakan tafsiran itu. Hampir sama. PP-nya digunakan. Di PP itu sama saja seperti itu. Namun kalau saya tidak salah dia kemudian membagi bahwa ada data pribadi yang umum dan ada data pribadi yang spesifik gitu. Oke. Tahan dulu Pak, terkait RUU PDP, kalau memang RUU PDP mengatur secara rinci definisi dari data pribadi atau membatasi ruang lingkup dari data pribadi tersebut. Ya. Nah, cuman menjadi penting buat kita ketahui bahwa memang pada dasarnya tadi bisa saya ambil kesimpulan kalau memang data pribadi itu hak pribadi kita yang menentukan. Kita yang berhak terhadap data pribadi, kita yang mau menentukan mau kita berikan ke siapa, mau kita gunakan untuk apa. Betul sekali. Lantas kenapa penting harus dilindungi? Penting harus dilindungi ya. Pertama saya masuk dulu bahwa ada pembagian bahwa data pribadi secara umum dan spesifik itu tadi. Secara umum yang telah saya sebutkan tadi, nama, nick. Itu umum ya Pak ya? Iya, umum, kemudian alamat rumah, ya, NRP, NIP dan sebagainya. Itu kemudian ada yang data pribadi secara spesifik lagi. Misalnya data genetik, data biometrik, rekam medis. Kesehatan. Iya, kesehatan, orientasi seksual, pandangan politik dan seterusnya. Sedetail itu ya? Iya, sedetail itu. Data pribadi ya, data pribadi. Sehingga di RUU PDP. Iya, kalau saya tidak salah di RUU PDP itu. Di hukum positif kita apakah membunyikan hal tersebut? Sepertinya tidak ya. Kalaupun disebutkan sangat umum. Baik. Seperti itu. Masuk lagi pada kenapa kemudian menjadi penting ya, tentu saja penting dilindungi karena bisa saja ketika itu tersebar luas itu akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu gitu. Ya seperti yang Mbak Grisela sampaikan tadi di awal bahwa kenapa sih kita biasanya mendapatkan SMS atau email yang nggak penting gitu kan, yang menawarkan sesuatu ya. Betul. Karena ya bisa saja data kita sudah tersebar ke perusahaan atau ke oknum orang ya yang memiliki bisnis tertentu. Misalnya bayangkan kalau misalnya usaha alkes atau alat kesehatan yang sudah memiliki data kita atau bahkan rekam medik kita, ya dia bisa saja menawarkan entah itu alat kesehatan, obat yang relevansinya ya dengan rekam medik kita gitu. Marketingnya menjadi jelas ya. Iya, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ya sebenarnya saling menguntungkan. Ya si konsumennya ya untung kan bisa dapat informasi itu. Si karena sesuai dengan kebutuhannya dia ya. Ya, si pebisnisnya pun seperti itu ya, dapat keuntungan. Tapi ya ada tindakan ilegal ya di situ. Tindakan ilegalnya ya tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan. Ini memanfaatkan data itu tadi, seperti itu. Karena tadi saya meng-highlight pasal 26 bilang data pribadi itu bisa diberikan kalau sepersetujuan. Betul sekali itu. Kalau persetujuan yang bersangkutan. Artinya jika tidak sepersetujuan yang bersangkutan ilegal. Iya, seperti itu. Menurut Undang-Undang ITE. Ya, ilegal. Dan itu pun kalau saya tidak salah akan diperjelas dan secara detail di ITE gitu. Jadi paling tidak secara umum garis besar sebenarnya ketentuan-ketentuan mengenai data pribadi ini sudah termuat di Undang-Undang ITE. Khusus pasal 26 dan ada beberapa di pasal 32, Kak. Tapi di situ bunyinya dia tidak menyebutkan secara spesifik data pribadi. Dia menyebutkan informasi elektronik dan dokumen elektronik. Seperti itu. Jadi barang siapa, setiap orang yang menyimpan, mentransfer,
menghilangkan dan seterusnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, dan juga pasal berikutnya menjelaskan yang mentransfer ke orang lain yang bukan hak miliknya dengan secara melawan hukum, dan atau di pasal selanjutnya lagi bunyinya hampir sama tapi yang menyebarluaskan ke publik, itu dapat dikenai pidana gitu. Oh, di situ pun sudah dibunyikan. Ya, dibunyikan, tapi tidak spesifik data pribadi. Tapi kan kita ketahui bersama bahwa data pribadi ini kemudian bisa saja menjadi sebuah informasi elektronik dan juga bisa menjadi sebuah dokumen elektronik. Betul. Ya walaupun memang tidak rigid ya disebutkan, dan itu kemudian menjadi PR dari RUU PDP membunyikan itu secara detail. Jadi memang kenapa itu penting? Ya pada dasarnya untuk tidak jatuh ke tangan yang salah ya Pak ya. Ya, kalau ke Alkes tadi contohnya ya mungkin masih tidak nggak terlalu berbahaya gitu ya. Betul. Seperti itu. Oke. Memang seperti yang kita bilang tadi di satuan awal bahwa kemajuan teknologi, globalisasi ini sebuah kesyukuran ya Pak ya. Ya, betul. Yang harus kita hadapi dengan segala konsekuensinya, dengan segala kelemahan dan kelebihannya seperti itu. Kalau kelebihannya banyak sudah kita lihat. Banyak sekali, sangat mendukung ya. Betul. Gitu ya. Terutama di bidang pengajaran, terutama untuk kita pendidikan. Betul sekali. Dengan adanya kemajuan teknologi ini sangat mendorong, apalagi kemarin COVID. Wah, iya. Kita bisa melakukan pengajaran dimanapun itu dan kapanpun itu. Tanpa harus khawatir adanya interaksi secara langsung seperti itu ya. Betul sekali. Tapi di samping itu juga kita nggak menutup mata kalau memang ada poin-poin negatif yang timbul seperti itu. Betul. Salah satunya itu iklan yang tidak jelas. Tahu-tahu ada yang SMS, selamat Anda mendapatkan. Betul sekali. Masih dapat nggak Pak sampai sekarang? Iya, masih biasa dapat. Masih dapat ya? Nggak tahu tuh dari mana nih. Iya. Kalau coba searching di Google ya, browsing, tulis saja keywordnya KTP gitu ya, atau KK, wah muncul semua. Iya, muncul semua. Asli banyak. Itu bisa di-track. Iya. Itu mengandung kebenaran kakak-kakak yang. Nah, kebenaran atau tidaknya kita tidak tahu, tapi di situ banyak kakak, kemudian banyak KTP. Ya saya juga tidak tahu KTP siapa gitu kan, atau kakak siapa gitu. Tapi ya kalau sampai sevulgar itu, wah, maksud saya berarti kehadiran negara di mana gitu ya untuk melindungi data pribadi, khususnya KTP itu tadi. Betul. Kita nggak tahu akan dimuarakan kemana hasil-hasil. Ini saya nggak tahu ya apakah kita akan bahas pinjol, tapi pinjaman online. Oh iya, betul pinjol. Ya, pinjaman online yang ilegal itu untuk mendapatkan pinjaman ya cukup mudah, bahkan ada kita cukup melampirkan foto KTP dan juga foto selfie bersama KTP. Kan ini mudah saja direkayasa foto selfie bersama KTP. Editing sekarang luar biasa. Nah, itu dengan bermodalkan itu saja kita sudah bisa mendapatkan pinjaman. Iya. Banyak banget gitu kan. Iya. Ya, kalau misalnya kita berbicara hal tersebut. Ya, menarik tadi sudah disenggol oleh Pak Alfian, pinjol. Kemarin juga udah banyak sekali, tahun-tahun kemarin terutama banyak sekali cerita-cerita terkait data pribadi yang dijual di black market, data pribadi yang bocor kemana-mana. Udah banyak sekali e-commerce yang data usernya dijual, bahkan yang rame banget tahun 2021 bahkan disebut sebagai pencurian apa ya istilahnya ya, pokoknya transaksi data terbesar lah di Indonesia gitu ya. Mungkin karena COVID juga gitu ya. Mungkin juga jadi karena COVID ini semua dipaksa untuk berpikir kreatif kali ya, saking kreatifnya ya. Data orang gitu. Nah, di tahun 2021 BPJS Kesehatan bocor datanya ada sekitar 200.000 kalau saya tidak salah. Itu menjadi track record kebocoran data paling besar lah yang pernah dialami oleh Indonesia. Walaupun sebelumnya juga sudah ada Tokopedia yang melaporkan kalau Bukalapak segala macam, kemudian ada
data usernya Red Doors dan lain sebagainya. Kenapa bisa hilang, Pak? Kenapa bisa bocor, maksud saya? Nah, Kenapa? Apa yang terjadi? Kenapa data tersebut bisa bocor dan ya seperti di mana peran hukum, peran perlindungan terhadap bocornya data tersebut? sebenarnya banyak faktor ya, banyak faktor yang menyebabkan kenapa kemudian itu bocor ya gitu ya. Ya pertama karena human error ya. Human error. Misalnya pegawai. Ya kelalaian pegawai perusahaan tertentu misalnya. Sampai membocorkan itu ya, atau mungkin dia sengaja. Kemudian selain human error, apalagi namanya, karena sistemnya belum begitu kuat. Sistem elektronik, sarana dan prasarana yang ada di dalam perusahaan tersebut, kemudian kualitas SDM, kemudian adanya hacker atau serangan cyber yang memang bertujuan untuk menarget, seperti demi itu. Keuntungan. Ya, demi keuntungan. Bayangkan di 2021 rentan waktu dari Januari sampai Juli saja, menurut data yang dikeluarkan oleh BSSN, kalau saya tidak salah ada kurang lebih 741 juta. Apa itu? Serangan cyber yang terjadi di Indonesia. Wow. Ya. 741 itu angka yang luar biasa. Lebih 741 juta sekian. Dan ya serangan itu datangnya dari mana saja, dari luar Indonesia maupun dari dalam Indonesia. Apa tujuannya? Seperti itu. Ya itu tadi, melakukan pembocoran data, kemudian shipping, penipuan dan lain seterusnya. Seperti itu. Jadi memang urgensi dari PDP ini atau RUU PDP ini ya sangat dibutuhkan. Kenapa sangat dibutuhkan? Ya pertama untuk melakukan preventif, pencegahan itu tadi, kemudian meningkatkan kualitas fasilitas dan SDM, kemudian sebentar Pak, sanksi hukum yang jelas untuk para. Apakah hukum positif kita sekarang belum mampu memberikan payung hukum yang jelas sampai perlu dihadirkan undang-undang yang baru? Kalau memang tadi seperti Bapak bilang di Undang-Undang ITE sudah disebut beberapa poin terkait data pribadi. Iya, ya itu tadi bahwa Undang-Undang ITE sebenarnya sudah mengcover, tapi tidak begitu detail membunyikan itu, tidak begitu detail dan masih sangat umum. Adapun mungkin Kemenkominfo dalam menindaki ketika adanya perusahaan misalnya yang entah itu sengaja ataupun tidak sengaja membocorkan itu, ya sanksinya ya yang saya lihat ya sependek penglihatan saya ya dia memberikan sanksi administrasi. Oh ya? Ya sanksi administrasi terhadap perusahaan tertentu. Ganti rugi? Iya, saya hanya melihat sanksi administrasi. Ya sejauh ini. Harapan kita lahirnya RUU PDP itu ya bisanya adanya ganti rugi, kemudian ya itu tadi adanya sanksi pidana. Ganti rugi pun di mana sebenarnya tidak eksplisit disebutkan di dalam Undang-Undang ITE. Di situ disebutkan hanya ketika adanya penggunaan data pribadi tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan. Kalau si yang bersangkutan dapat membuktikan mengalami kerugian, ya dia bisa melakukan gugatan. Kalau ada kerugian. Bagaimana kita membuktikan ada kerugian atau tidak ini? Nah, itu sudah. Ya, itu menjadi salah satu materi yang paling penting dalam melakukan gugatan gitu ya. PMH ya, perbuatan melawan hukum. Seperti itu. Jadi banyak aspek yang harus dibuktikan kalau misalnya kita pakai regulasi yang sekarang. Ya. Sehingga itu dianggap perlu ada regulasi baru betul yang sekali. mengatur. Kalau bisa kita kita ibaratkan ya RUU PDP ini sebagai payung hukum lah dari, kan kita ketahui bersama bahwa sangat banyak ya aturan tentang lalu lintas sistem elektronik gitu ya. Misalnya di Adminduk, di Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang ya dan lain. Diharapkan ya RUU PDP ini bisa menjadi rujukan utama gitu ya, memayungi semua peraturan perundang-undangan yang ada gitu.
sehingga semuanya selaras, senafas dan bisa bersinergi. Untuk apa ya? Itu tadi preventif dan proteksi terhadap dunia digital kita gitu. Apakah RUU PDP memberikan jawaban itu? Bapak sudah baca RUU-nya? Saya sudah baca, tapi saya sekilas saja. Saya melihat ya cukup memberikan itu. Kenapa saya katakan seperti itu? Pertama, itu sangat jelas dibunyikan terkait perlindungan data pribadi. Kemudian sangat memberikan perhatian atau konsen yang sangat porsi yang begitu besar terhadap orang yang data pribadinya digunakan oleh perusahaan ataupun pemerintah gitu ya. Konsennya sangat berat di situ. Kemudian saya melihat juga adanya potensi kerjasama luar negeri. Ya, kan tidak bisa kita pungkiri bahwa data kita, transfer data pribadi itu bisa saja sampai ke luar negeri gitu ya. Tidak beredar di internal. Di Indonesia saja, dalam negeri saja, tapi bisa sampai keluar. Dan dia menjangkau. Iya, itu dimungkinkan dalam RUU PDP bahwa pemerintah selanjutnya kemudian bisa membuat kerjasama luar negeri atau perjanjian luar negeri terkait itu, sehingga perlindungan data pribadi kita ya tidak hanya dalam negeri saja, tapi sampai ke luar negeri seperti itu. Iya, kita masuk ke dari tadi Bapak sudah singgung kenapa RUU PDP ini menjadi penting untuk hadir seperti itu kan. Di posisi saat ini kita sedang bergulat dengan isu ini harus hadir menjadi hukum positif di negara kita. Ya, masih dalam masih dalam draft lah seperti itu. Di tahun 2022 ini kita masih dalam draft RUU PDP. Padahal kalau kita lihat negara-negara tetangga kita, Singapura, Filipina, China, dari Malaysia. Tahun 2020 sudah ada. Ya, betul sekali. Bahkan negara di Asia juga dari 2010, 2012 itu mereka sudah sangat konsen terhadap ini gitu. Kita terlambat tuh, Pak. Ya, bisa dikatakan demikian gitu ya. Terlambat untuk baru bukan mengajukan nih, kalau ngajukan tapi apakah terlambat kita sampai di 2022 ini belum punya produk undang-undang perlindungan data pribadi? Ya, pertama ya kita sepakat bahwa tidak ada kata terlambat. Baiklah. Lebih baik terlambat nanti kayak gitu. Daripada tidak sama sekali gitu ya. Ya keterlambatan itu ya sebenarnya banyak faktor ya. Sebenarnya ini sudah sebenarnya bukan barang baru ya. Digaungkan di mana di Senayan sana ya, di parlemen sana. Sudah lama? Iya, lumayan. Namun ya pergulatannya ya masih pada posisi banyak faktor ya. Misalnya perdebatan terkait kira-kira nanti lembaga yang menjalankan PDP ini atau yang melakukan pengawasan itu terhadap pemberian data terkait perlindungan data pribadi ini ya. Iya, dia sebenarnya lebih ke pengawasan sih. Lebih ke pengawasan penyelenggara sistem elektronik ini atau PSE gitu kan. Yang diawasin siapa? Ya si PSE ini. Si PSE ini siapa? Bisa saja perusahaan. PSE tadi apa, Pak? Pengawas? Penyelenggara sistem elektronik gitu. Ya kan. Jadi yang diawasi PSE itu siapa ya? Bisa saja perusahaan ya, korporasi, kemudian kelompok orang perorangan dan seterusnya gitu ya, yang mendapatkan izin untuk itu. Itulah kemudian yang diawasi oleh lembaga yang sampai saat ini belum jelas kira-kira lembaga ini nanti di bawah pemerintah dalam hal ini eksekutif ya, ataukah lembaga yang di mana harus mendapatkan persetujuan dari DPR misalnya, seperti itu. Apa maksudnya lembaga yang mendapatkan persetujuan dari DPR ini? Maksudnya lembaga independen. Iya, seperti kita ketahui bersama kan pengurus-pengurus yang ada di lembaga independen seperti KPU, KPK, KPI dan seterusnya kan untuk duduk di sana. Approval dari DPR. Iya, harus ada persetujuan dari DPR gitu ya.
masih berputar di wilayah itu gitu. Jadi secara substantif sebenarnya ini udah selesai pembahasannya. Kalau yang Mbak Geri maksud adalah draftnya ya sudah. Maksud saya rumusan Substansi iya sudah. Ya, jadi yang bukan digalaukan, yang menjadi isu sekarang adalah siapa pengawas. Iya, siapa kemudian yang menjalankan ini gitu. Ya. Undang-undang ini siapa yang diamanatkan? Ya. Apakah lembaga? Ya. Berarti dua-duanya memang harus membentuk lembaga baru ya, memang harus ada lembaga baru yang mengurusi terkait data pribadi. Ya, pilihannya dua itu tadi, apakah membuat lembaga baru ataukah lembaga yang sudah ada yang menjalankan ini. Okay. Pun kalau ingin dibentuk lembaga baru, apakah lembaga baru itu kemudian berada di bawah Kemkominfo, ataukah lembaga baru itu ya berdiri independen seperti itu. Itu yang menjadi masalah. Iya, masih berputar di wilayah itu dan ya seperti itu. Oke. Jadi yang menjadi hal kenapa lama sekali sampai 2022 Indonesia belum punya karena memang yang menjalankan amanat dari undang-undang ini lembaga legislatif dan eksekutifnya belum klop di wilayah belum itu. Sepakat. Ya, betul sekali. Kalau Bapak sendiri melihat dari sisi HTN-nya apa yang kalau bilang terbaik ya itu subjektif ya. Tapi kira-kira apa bentukan ideal lah seperti itu dalam rangka menjalankan tugas-tugas terkait perlindungan PDP ini, apakah benar di bawah Kominfo saja atau ya memang perlu dibentuk lembaga baru yang independen? Kalau Bapak kalau saya melihatnya ya, pertama yang ingin saya sampaikan bahwa posisi lembaga itu baik itu di bawah eksekutif ataupun dia berdiri sendiri atau independen itu menurut saya sebenarnya tidak masalah. Ya, selama dia komitmen dan konsekuen menjalankan apa yang diperintahkan oleh undang-undang gitu. Ya. Namun ya kalau dipaksa untuk memilih, bukan dipaksa memilih sih, tapi kira-kira yang, menengahi lah, kira-kira menengahi atau melihat yang paling pantas ya, gitu betul, menengahi apa yang terjadi seperti itu. Untuk ya saya sepertinya memilih ya untuk memperkuat dan menunjukkan bahwa negara kita merupakan penganut sistem presidensial ya, yang kuat gitu ya. Ya sebaiknya kita membuat lembaga itu di bawah presiden saja ya. Entah itu dia di bawah Kominfo ataukah berupa badan yang bertanggung jawab langsung terhadap presiden, itu tidak masalah gitu. Tidak masalah. Ya itu salah satu alasannya kenapa? Ya itu tadi salah satu manifestasi bahwa kita memiliki sistem presidensial yang kuat gitu. Nah, seperti itu. Kalau independen yang kemudian harus melulu membutuhkan persetujuan DPR, sebenarnya tidak salah juga. Nah, tapi ya itu tadi saya melihat terlalu banyak kemudian lembaga independen yang kemudian yaitu tadi lahirnya atas persetujuan DPR gitu ya. Ya tidak salah memang. Tapi kenapa kemudian kita tidak serahkan kewenangan ini ke lembaga yang notabene sudah familiar dengan digitalisasi ini, yang dekat sekali dengan isu ini, yang juga sudah menjalankan beberapa peraturan perundang-undangan terkait. Ya apa itu ya bisa di Kemkominfo seperti itu. Menarik tadi Bapak bilang kalau kita lihat badan-badan independen selama ini butuh butuh persetujuan dari DPR RI. Apakah Bapak melihat ada ketidakefektifan mungkin kalau misalnya menggunakan skema badan independen? Kalau melihat politik hukumnya sih ya. Melihat politik hukumnya ya tentu saja dengan melahirkan lembaga independen, DPR memiliki tendensi yang begitu besar gitu, ya kan, terhadap siapa yang mengisi pos-pos jabatan tersebut gitu. Ya begitupun ketika kita membalikkan ya, ketika itu diberikan ke presiden ya tentu saja yang memiliki tendensi yang begitu besar ya tentu saja presiden gitu ya. Ya bisa saja mungkin dia akan memasang orang-orangnya atau
yang memiliki kedekatan dengan ya lingkaran eksekutif itu tadi ya. Tapi kalau kita terus berpikiran mohon maaf mungkin negatif atau gimana ya, semuanya kita akan mendapatkan celah itu. Betul. Saya sih ya mengajak teman-teman untuk berpikir positif dan melihat siapapun lembaga yang menjalankan ini, ya itu dia bisa menjalankan ini secara murni dan konsekuen berdasarkan apa yang tertuang dalam RUU PDP itu. Apa yang menjadi tujuan dari dibentuknya undang-undang tersebut seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dibilang ini bukan masalah yang, maksudnya untuk penentuan terkait otoritas PDP sendiri itu sebenarnya bukan masalah yang bukan masalah yang substansi sebenarnya. Entah dia mau di bawah presiden, entah dia mau di bawah bukan di bawah, entah dia mau independen, sebenarnya itu bukan substansi. Iya. Kalau saya berpikir sedikit radikal gitu ya. Sedikit radikal. Kita bebas berekspresi, Pak. Di ruang kampus. Iya. Jangan-jangan ya. Saya pakai kata menduga kayaknya gitu Pak. Saya menduga ya. Ya, ini lama kemudian tidak dikelopkan ya. Karena mengingat bahwa ya lahirnya RUU PDP itu perlindungan data pribadi kan menyangkut sangat banyak sektor, sangat banyak irisan. Semua sektor, apalagi semua. Itu tadi pendidikan, kemudian perekonomian, itu tadi e-commerce. Sedikit banyaknya akan memberikan impact terhadap perusahaan-perusahaan besar, khususnya perusahaan-perusahaan global. Yang kita ketahui bersama bahwa ya owner perusahaan tersebut ya tentu saja entah itu sedikit banyaknya juga memiliki impact terhadap mereka ya. Entah itu dari segi pemasukan ya, ataupun ataupun perusahaan mereka ke depannya. Mereka kan sangat bergantung terhadap konsumen. Misalnya saja kita sebut perusahaan provider misalnya ya, provider seluler ya. Provider seluler warna merah, kuning ya dan seterusnya itu biru ya. Mereka sangat bergantung terhadap konsumen ya. Dan mereka pun salah satu perusahaan yang sangat banyak menggunakan data pribadi. Sehingga kalau RUU ini diatur sedemikian rupa sangat protek, kemudian pemberian sanksi yang begitu berat mungkin yang sehingga secara tidak langsung itu mempengaruhi performa. Bukan performa sih, mempengaruhi perusahaan ini gitu, ya kan? Bisa saja nanti entah si perusahaan ini akan mudah terkena sanksi administrasi kah, atau mungkin sanksi pidana ataupun sanksi-sanksi lainnya seperti itu. Sehingga impact itu tadi yang kemudian masuk ke ranah perdebatan itu ya. Kita ketahui bersama ya tentu saja parpol ataupun siapapun itu ya bisa saja memiliki kedekatan atau hubungan mengklaim lah ya. Para pengusaha atau para kapitalis itu. Tapi juga kita tidak menutup mata mungkin saja di sektor eksekutif juga punya kedekatan seperti itu. Ya. Bisa jadi, iya. Tidak tertutup kemungkinan. Ya itu sedikit ya. Kalau kita mau ingin berpikir kritis gitu ya. Dirimu pakai kata suzon ya, saya pakai kata kritis gitu. Radikal ya. Kritis dan radikal. Dan salah satu faktor juga kenapa lama karena itu tadi lintas sektoral sehingga banyak kementerian yang dilibatkan. Betul. Kementerian Perekonomian ya membidangi perbankan misalnya atau moneter, kemudian ada Kemendagri, kepolisian, macam-macam lah. Banyak sekali. Iya, banyak sekali sehingga mereka harus duduk bersama. Mendapatkan kesepakatan kira-kira baiknya seperti apa gitu. Itu yang menjadikan otoritas PDP ini menjadi isu yang seksi untuk di hold persetujuannya berarti ya. Dan kalau dikatakan sangat
syarat akan kepentingan sangat banyak gitu ya. Ya. Baik itu dari pemerintahan sendiri maupun korporasi atau perusahaan. Sektor swasta ya. Ya, Banyak seperti itu. sekali anunya. Oke, tapi terlepas bagaimana fenomena, kalau saya menyebutnya fenomena ya, yang terjadi dalam proses pengesahan RUU PDP ini sendiri. Dengan lahirnya undang-undang PDP ini sendiri, apakah itu akan menjamin kalau data pribadi itu akan benar-benar menjadi hak pribadi, hak individu, dan itu dilindungi dengan benar oleh negara dengan lahirnya? Ke masyarakat sendiri impact-nya seperti apa? Apakah benar-benar memberikan jaminan seperti itu? Kalau memberikan jaminan ya bahwa hak data pribadi merupakan hak individu, merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dimiliki tanpa boleh disentuh apapun ya. Betul. Saya kira di konstitusi pun kita sudah dijamin akan hal itu ya, dan kemudian diturunkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk nanti yang akan diatur di dalam PDP itu. Kalau menjamin tentu saja menjamin, tapi apakah dapat memberikan perlindungan atau apakah benar-benar memberikan perubahan dengan lahirnya PDP ini? Otomatis nggak ada lagi gitu SMS masuk ke handphone kita, atau tidak ada lagi pinjol-pinjol yang menyalahgunakan kalau data. saya tidak menjamin ya. Kalau khusus untuk poin itu, tentu saja tidak bisa memberikan mungkin bisa, tapi kalau saya sih tidak yakin bahwa bisa memberikan perlindungan ataupun pencegahan terhadap itu ya. Kenapa saya sampaikan seperti itu ya? Misalnya saja di undang-undang KUHP misalnya, kita hukum pidana kita ya secara jelas dibunyikan bahwa ya mengambil barang seseorang atau sebagian ya pencurian lah, ya kan? Di luar keinginan. Ya, apakah saat ini sudah tidak ada pencurian yang terjadi di Indonesia? Begitupun nanti pikul, pemalsuan dan lain-lain. Tapi paling tidak ini ada langkah. Ya, ada langkah, ada pagar, ada limitasi, ada batas gitu ya, yang mengingatkan ke semua orang. Dan satu lagi ya kita tidak bisa berharap begitu besar gitu ya terhadap melulu ke pemerintah ya. Terkait perlindungan ini ya. Iya. Ada atau tidak ada undang-undang ini? Saya menarik nih statementnya ini, gimana ya Pak? Kita harus kembali ke diri kita masing-masing. Oke, baik. Dalam dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi kita gitu. Apa yang harus kita waspadai kalau begitu? Sebenarnya sangat banyak ya, misalnya dalam bersosial media yang sehat, dalam melakukan misalnya tidak kalau saya melihat ya kebiasaan sebut saja kaum milenial kita gitu ya. Kenapa pokoknya semuanya di post gitu ya. Aktivitasnya betul. Semuanya di post ya. Aktivitasnya semua di post. Capitalism prevalence, pengawasan kapitalisme. Ini kan ada dua dua perebutan antara capitalism prevalence dan government prevalence. Pengawasan kapitalis dan swasta, pengawasan pemerintah. Jadi kira-kira ke depannya siapa yang paling bisa mengawasi kehidupan keseharian seseorang? Pertama, bagaimana cara melakukan pengawasan itu? Ya tentu saja akan sangat mudah kita melakukan itu ya dengan menembus dunia digital ini. Ya, betul. Terlebih misalnya ada ya sebut saja itu tadi kaum milenial kita. Sedari bangun pagi sampai dengan dia tutup mata semuanya di-post. Kita juga kaum milenial loh, Pak. Iya, tapi iya, saya juga saya kan 92 tadi. Iya kan, milenial ini ya. Iya, milenial. Iya. Kebiasaan kaum milenial. Saya tidak menyampaikan bahwa semua kaum milenial seperti itu, tapi sebagian besar seperti itu. Seperti itu ya itu tadi segala sesuatunya diupload sehingga itu kemudian memudahkan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melihat kebiasaan atau tingkah laku kehidupan
Seseorang satu, tersebut. iya, satu dua orang dan lainnya. Dan itu kan sangat berharga untuk dimanfaatkan oleh orang-orang. Orang-orang yang Iya. paham. Ya, Nilai orang-orang yang paham dari seperti itu. Kemudian ya sebagai kaum milenial yang katanya hidup di era 4.0 di tahun 2002, ya kita juga harus memperhatikan account sosial media kita. Kita Kenapa, harus memprotek, misalnya membuat password. Kalau membuat password ya diusahakan ya jangan menggunakan tanggal lahir, nama. Akun media sosial Iya. kita ya. Betul, usahakan ya yang tidak terfikirkan gitu ya. Oh. Yang tidak terfikirkan, kemudian menggunakan kombinasi yang agak rumit gitu kan. Ya, betul. Orang kan saran kalau misalnya kita ngisi akun gitu kan, sarannya pasti kombinasi huruf dan angka seperti itu, atau masukkan simbol gitu. Sebenarnya itu sebagai usaha preventif ya berarti ya. Betul sekali. Oke, Pak Alfian, jadi kalau saya lihat tadi ada dua cara yang bisa, bukan kaum milenial aja sih, tapi yang bisa kita lakukan. Semua betul. Pengguna, tidak hanya kaum milenial seperti itu. Sekali. Semua pengguna media sosial semua user gitu ya. Maupun akun-akun, tidak hanya akun media sosial mungkin ya, tapi juga akun-akun yang lain seperti itu kan. Sama ya, satu lagi yang ketiga, setelah dua langkah tadi. Ya. Usahakan ketika menggunakan sosial media atau akun Gmail misalnya, Gmail itu sangat penting ya, harus menggunakan two steps verification. Apa itu two steps verification? Ketika misalnya Mbak Griselda ingin login ke Gmail ya, tidak hanya memasukkan password ya, tapi membutuhkan verifikasi melalui handphone atau melalui device lain gitu. Betul. Itu sangat penting. Kalau misalnya hacker membutuhkan waktu sejam membuka account Gmail yang cukup menggunakan satu password saja, kalau Mbak Griselda menggunakan two steps verification itu ya, dia bisa berhari-hari untuk membuka itu. Jadi makin lama effort yang dia keluarin. Di WA pun bisa digunakan itu, Telegram. Ya, kalau misalnya Mbak Griselda ingin login ke handphone lain, ya sebaiknya gunakan itu. Sangat preventif lah. Iya betul. Itu yang bisa kita lakukan sampai paling tidak ya, entah nanti RUU ini akan berubah menjadi UU atau tidak, tapi itu langkah yang bisa kita lakukan ya, untuk menjamin kalau data pribadi kita memang terlindungi oleh kita sendiri. Ya, betul sekali. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Alfian hari ini. Pak, sedikit deh closing statement dari dari diskusi kita hari ini. Apa yang ingin Bapak sampaikan ke pembelajar hukum terutama terkait perlindungan data diri pribadi? Saya ingin menyampaikan bahwa pertama kita harus melek digital, melek teknologi, dan bukan hanya orang-orang yang berada di disiplin ilmu itu saja yang bisa melakukan itu, tapi ya harapan saya atau harapan kita bersama, baik itu orang-orang yang berada pada ranah hukum, disiplin hukum ya, juga bisa melek terkait teknologi. Orang yang di luar sana dimanapun berada harus melek teknologi, dan sebisa mungkin melakukan pencegahan, melakukan proteksi, melakukan perlindungan terhadap ya account digital yang dimiliki. Bahkan saya pernah membaca sebuah artikel ya. Nilai account Gmail itu atau email itu nominalnya lebih tinggi ketika itu dijual di dark web ketimbang akun Gmail. Ketimbang KTP. Ataupun karena kita sudah menjadi kebiasaan mau daftar apa-apa kita lewat menggunakan email. Jadi seperti itu. Satu akun Gmail itu bisa untuk beberapa akun, misalnya Instagram, Facebook dan lain seterusnya. Sehingga ya itu sangat menguntungkan bagi orang yang mendapatkan atau orang yang tahu memanfaatkan itu gitu. Ya, satu akun Gmail kita link kemana-mana gitu ya, ke media sosial lain ataupun ke orang-orang terdekat kita, misalnya bisa digunakan sebagai misalnya pemerasan dihubungin itu ya, kontak-kontak kita ya Pak ya, ataupun penipuan dan lain seterusnya gitu.
Aduh, menarik sekali. Dari tadi kita udah bahas terkait bagaimana data pribadi itu menjadi penting seperti itu kan. Bagaimana masalah-masalah yang terjadi jika kita tidak, bukan kita tidak sih, masalah-masalah yang terjadi ketika tidak ada perlindungan terhadap data diri itu sendiri, dan bagaimana sebenarnya usaha-usaha yang bisa kita lakukan terlepas nanti RUU PDP perlindungan data pribadi ini akan menjadi undang-undang atau tidak, tapi apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita, melindungi data diri kita sendiri untuk tidak jatuh ke tangan orang yang salah kemudian dikomersialisasikan oleh mereka itu sendiri. Terima kasih banyak Pak Alfian, luar biasa sekali diskusi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman pembelajar hukum, bagi viewers Lamin Ilmu Podcast. Lamin Ilmu, iya. Wah, saya senang betul sering nonton ini. Lamin Ilmu, iya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Alfian. Siap. Nanti kalau misalnya ada diskusi terkait hukum telematika atau hukum HTN, mohon berkenan. Oh iya, siap. Insya Allah nanti Insya Allah. kita schedule kan. Iya, terima kasih banyak Pak Alfian. Ya, sukses selalu. Baik, sekian diskusi kita hari ini teman-teman pembelajar hukum terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Nantikan terus episode-episode atau diskusi-diskusi lainnya di Lamin Ilmu Podcast. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.